Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pecinta adat Minangkabau yang saya hormati. Pada video ini saya akan berbagi informasi tentang adat Minangkabau, khususnya tentang makan bajamba dan pasambahan-pasambahan yang digunakan pada acara tersebut. Video ini adalah video ketiga dari 3 video yang saya siapkan, dan video ini akan saya tampilkan tentang pasambahan Kapulang. Perlu saya sampaikan bahwa pasambahan Kapulang ini merupakan pasambahan yang hampir digunakan pada setiap kegiatan atau setiap acara. Karena itu memang sebaiknya setiap warga Minang menguasai pasambahan ini. Pasambahannya juga ringkas dan mudah dihafal atau dipelajari. Karena langkah pertama mempelajari pasambahan itu adalah menghafal idiom-idiom, kalimat-kalimat yang digunakan. Penjelasan saya pada video ini akan saya bagi 2. Pertama tentang makan bajamba, yang kedua tentang pasambahan Kapulang. Pecinta adat Minangkabau yang saya hormati, sedikit penjelasan saya tentang makan bajamba, yang biasa juga disebut dengan makan barapa. Makan bajamba atau makan barapa adalah suatu tradisi, kebiasaan makan dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan pada acara tertentu menurut adat Minang. Jadi tempat makannya tidak pakai meja, tidak pakai kursi. Makanannya pun disuap langsung dengan tangan, tidak menggunakan sendok atau garpu. Dinamakan makan bajamba karena makanannya diletakkan di dalam jamba, satu tempat yang terbuat dari loyang. Kalau di Minangkabau bisa disebut dengan dulang. Jadi makannya ditaruh di dalam dulang yang ditutup dengan kain berhias yang disebut dengan dalama. Dinamakan makan barapa karena semua yang makan itu duduk bersila menghadapi makanan yang dihidangkan. Barapa berjejer mengikuti alur atau kondisi ruangan. Acara makan bajamba dilaksanakan pada acara-acara penting. Misalnya pada acara peringatan hari-hari besar Islam, misalnya pada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, dan lain-lain. Pada upacara adat, misalnya melewakan gala, batagak penghulu, perkawinan, dan juga pada acara-acara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Tujuan dilaksanakan makan bajamba adalah untuk menghormati tamu, menghormati acara-acara kegiatan, memperingati hari-hari besar agama Islam tadi. Karena itu, pada acara makan bajamba atau makan barapa, itu terdapat 2 pihak. Ada pihak yang disebut dengan pihak si pangka, itu pihak yang mengundang atau tuan rumah, dan ada pihak si alek atau pihak yang diundang atau tamu. Acara makan bajamba disebut acara beradat karena makanan, tata cara makannya diatur menurut adat Minangkabau. Misalnya, tamu itu baru akan makan setelah diizinkan atau dipersilahkan oleh pihak si pangka. Begitu juga tamu baru akan meninggalkan ruangan setelah minta izin kepada pihak si pangka. Ungkapan atau bahasa yang si pangka ataupun tamu dilaksanakan melalui tradisi yang disebut dengan pasambahan. Pada acara makan bajamba, minimal dilaksanakan 3 jenis pasambahan, yaitu pertama pasambahan kamakan, kedua pasambahan melok atau mufakat, ketiga pasambahan kapulang. Nah, baik pencinta adat Minangkabau yang saya hormati, sekarang kita bicarakan sedikit tentang pasambahan.
pasambahan merupakan salah satu teknik atau seni atau bentuk berkomunikasi, seni berunding atau bermufakat dalam adat atau tradisi Minangkabau. Berbagai istilah digunakan, misalnya selain pasambahan juga disebut dengan ba'alua, dan juga menyebutnya dengan ba'alua pasambahan. Dalam pelaksanaannya, pasambahan juga disebut barundiang, perundingan. Ini tergantung pada tingkat formalitas acaranya. Kalau acara adatnya agak formal, sangat formal disebut dengan pasambahan. Tapi kalau acara adatnya tidak terlalu formal, seperti kenduri, selamatan, biasanya disebut dengan perundingan. Pasambahan ataupun perundingan itu dilakukan oleh kaum lelaki dari pihak sepangka atau tuan rumah dengan pihak alek atau tamu, atau bisa sebaliknya. Nama pasambahan disesuaikan dengan jenis atau tujuan acara. Maka ada istilah nama pasambahan kamakan, pasambahan kapulang, pasambahan jepit marapulai, pasambahan duduk, pasambahan batagak gala, dan lain-lain. Sekarang kita lihat struktur pasambahan. Di sini seperti saya sampaikan tadi, saya akan menampilkan contoh pasambahan kapulang. Struktur pasambahan itu secara umum sama, ada 3. Yang pertama itu dapat kita lihat, kita bedakan dari pihak yang memulai pasambahannya dan yang kedua dari pihak yang menanti. Pada pasambahan kapulang, yang mengantar pasambahan itu adalah pihak alek dan yang menanti adalah si pangka. Nah, strukturnya sama. Yang pertama itu menyapa atau memanggil pihak si pangka, karena yang mendatangkan sambahan itu alek, dengan menyebut jabatannya, gelarnya atau nama yang bersangkutan. Jumlah sepangka yang disapa disesuaikan dengan situasi. Bisa agak 3 orang, atau bisa saja 1 orang dari sepangka yang dipanggil. Yaitu yang dilawan jadikan mitra atau lawan bicara tadi. Nah, ini tergantung kepada pihak alek. Mau menyapa berapa orang, silakan. Misalnya disapa Mama Datuk Tembijo, ambo menyamba. Angku Sultan Pangeran, ambo menyamba. Angku Egi Maulana, ambo menyamba. Atau kalau ada 3 orang atau 1 orang saja langsung kepada siapa pasambahan dialamatkan. Struktur yang kedua, ya biasa, permintaan maaf atau berbasa-basi tentang isi pasambahan. Sebab siapa tahu ada kekurangan, ada kesalahan dalam etikanya nanti. Idiom yang biasa digunakan dalam hal ini adalah ado cicie panjui, ado luak lambang. Rida aja maaf, ambo minta. Cicie panjui, luak lambang itu artinya kekurangan, kecacatan dalam pasambahan. Nah, yang ketiga baru isi pasambahan. Isi pasambahan kan disesuaikan dengan tujuan atau jenis acaranya. Kalau pasambahan kapulang, isinya yang sampaikan itu intinya adalah bahwa acara sudah selesai, ingin maurak selo, melangkahkan kaki, minta izin, dalam bahasanya dilapeh jawatinan suci jemukonan jannya. Nah, kalau pihak yang menanti, strukturnya sama juga, yaitu menyapa, kemudian menyampaikan maksud, dan tentu juga ada berbasa-basi. Nah, berikutnya saya akan tampilkan contoh pasambahan. Biasanya ketika tamu itu minta izin pulang, pihak sepangka berbasa-basi minta maaf, mohon maaf kalau hidangannya tidak sesuai dengan yang disampaikan. Maka disampaikan permohonan maaf kepada alek. Nah, alek biasanya meningkahi, menjawab, membalas pula permintaan maaf dari sepangka tadi, juga minta maaf kalau ada juga kekurangan-kekurangan dari pihak alek yang datang. Nah, berikut ini saya tampilkan contoh pasambahan kapulang, seperti yang saya sampaikan juga, bahwa yang saya sampaikan adalah salah satu versi dari banyaknya versi pasambahan di Minangkabau. Nah, pasambahan ini saya bawakan sendiri saja. Mudah-mudahan bisa dicontoh, ditiru oleh yang berminat
baraja pasambahan. Pasambahan ini saya tampilkan pelakunya ada 2 orang, yang satu Hasan, yang satu Egy Maulana. Yang bertindak sebagai sepangka tentu Hasan, sementara tamunya diwakili oleh Egy Maulana. Angku Hasan Ramadan, ambo menyembah. Sungguh pun angku surang, nan ambo imbau, sarapeknya segala sepokok sepangkalan, ia di ambo tabi pasambahan. Tentangan pasambahan ambo, ko ado cici panjui luak dalam bangnya, lida jemaaf ambo minta. Apalah nan jadi isi buah pasambahan, karena nandi niat Allah sampai nandi ama Allah menjadi, makan Allah minum pun Allah. Ba'a sekarang iko kini, bak kecek orang juo angku, siang babi hari, malam babi minyak. Maka segala dun sana mendatang, ko duduk hendak maurak selo, ko tagak hendak mayun langkah, baraliah katampe masyang-masyang. Minta dilapih jawati nan suci, jo muko nan jania. Sekian sambah bakeh angku. Lalu kan jawab oleh sepangka, karena Allah tiba pasambahan dari angku kabake sepokok sepangkalan. Apalah nan jadi buah pasambahan angku tadi. Karena nandi niat Allah sampai nandi ama Allah menjadi. Makan Allah, minum pun Allah. Ba'a sekarang iko kini, bak kecek-kecek orang juo. Kok siang babi hari, malam babi minyak. Maka segala dun sana nan datang. Kok duduk hendak maurak selo, kok tagak hendak mayun langkah. Baraliah katampe masyang-masyang. Minta dilapih jawati dan suci jemuko nan jania. Kan betu bana angku. Ndak dangku. Karena sepangka lai baduo je batigo. Ambo tariak kato jemu pakat. Mananti angku sepanitahan. Lai kabuliah tangku. Lalu sepangka bermufakat sebentar. Lalu mengembalikan pasambahan si Alek. Iyo talalai ambo menjawab kata mengembalikan pasambahan angku tadi. Ateh mencari kata mufakat. Picak setapi boleh segiliang. Ba'a kini alah dapik kata mufakat. Picak setapi boleh segiliang. Kok picak alah boleh dilayangkan. Kok boleh alah boleh digolongkan. Yo ambo juo nan kaman jawab kata nan mengembalikan pasambahan angku tadi. Apalah nan jadi buah pasambahan angku tadi. Karena nandi niat Allah sampai nandi ama Allah menjadi. Makan Allah, minum pun Allah. Ba'a sekarang iko kini, bak kecek-kecek orang juo. Siang babi hari, malam babi minyak. Maka segala dun sana nan datang. Kok duduk hendak maurak selo, kok tagak hendak mayun langkah. Minta baraliah katampe masyang-masyang. Minta dilapih jawati dan suci je muko nan jania. Indak doangku. InsyaAllah kandak lai kadibari. Pinta lai kadipalakukan. Cuma sebelum kandak kadibari. Sebelum pinta kadipalakukan. Ado di kami nan taraso di hati nan takilan di mata. Aiko boleh kata disabui bana dikatangahkan. Sekian sambah bagi angku. Kuasan kembali sambah. Dijawab oleh Alek. Sepanjang buah pasambahan angku tadi, insyaAllah kandak lai kadi bari pinta lai kadi palakukan. Cuma sebelum kandak kadi bari, sebelum pinta kadi palakukan. Ado nan taraso di hati, nan takilan di mata. Lai ko boleh kata disabui bana dikatangahkan. Kan betu bana angku. Indak dangku. InsyaAllah siangkanlah bak hari, tarangkanlah bak bulan. Maka dijawab oleh sepangka. Angku Egy Maulana kembali sambah. Apalah nan taraso di hati nan takilan di mata. Tantangan hidangan nan ke tangah. Kok makan indak tibo dinan lapa. Kok minum indak tibo dinan hawi. Indak sahasam sagaramnya. Rila je maaf kami minta.
sekian sambah bagi angku. Angku dijawab oleh Alek. Angku Mat Hasan kembali sambah. Tentangan pasambahan angku tadi, tentangan hidang dan ngedangan dan katanga. Kok makan indak tibo dinan lapa, kok minum indak tibo dinan hawi, indak seasam sagaramnya. Indak doangku. Tantangan hidangan dan katanga. Kok makan alah tibo dinan lapa, kok minum alah tibo dinan hawi, alah seasam sagaramnya. Cuma diulak pulo dalam pasambahan aku. Tantangan dari kami Alek nan datang. Kok tadi lantai nan janiah, kini alah basaro. Lapiak nan lurih, kini alah serong. Kami sagalo sana nan datang. Jua minta dimaafkan. Sekian sambah bagi angku. Dijawab oleh Sepangka. Sepanjang pasambahan angku tadi, tantangan hidangan dan katanga. Kok makan alah tibo dinan lapa, kok minum alah tibo dinan au, alah seasam sagaramnya. Cuma diulak pulo dalam pasambahan angku. Lantai nan janiah kini alah basaro, lapiak nan lurih kini alah serong. Sadon nan datang jua minta dimaafkan, kan baitu banangku. Indak dangku jawabnya biasa tu nyangku. Alah basiangkan ayah ke basuh, sama kita sarahkan kanan satu. Alah kasanang di hati angku. Dijawab oleh Alek, alhamdulillah, alah sanang di hati kami. Ba tentang kandak kami tadi. Dijawab oleh Sepangka, insyaAllah kandak dibari pinta diperlakukan, dilapih di hati dan suci jo muko nan janiah. Tersudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah salah satu versi pasambahan Kapulang. Pencinta adat Minangkabau yang saya hormati, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video ketiga ini. Seperti saya sampaikan, ada video pertama tentang pasambahan kemakan, ada video yang kedua tentang Mailo atau Mufakat, yang merupakan rangkaian pasambahan pada acara makan bajamba. Kalau Anda ingin mempelajarinya dan mempraktekannya, silakan tonton IJ Nauman Channel dengan mengetik di YouTube IJ Nauman Channel Pasambahan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Salam dari saya, Dr. Andes Indrajaya MPD, Datuk Mentari Sakti Nan Kunyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.